Nah, untuk tahun 2020 ini sudah menurun menjadi 19,69. Jadi ada 19 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Cuma pembaginya tetap penduduk ya. Penduduk keseluruhan. Mungkin itu salah satu indikator fertilitas yang dihasilkan dari long form. Ya. Terus sebenarnya juga ada lagi, cuman di long form nggak dihitung gitulah ya. Itu ada general fertility rate. Jadi dia masih udah lebih bagus lagi nih. Pembaginya udah nggak lagi penduduk keseluruhan, tapi ini udah ke perempuan. Hanya perempuan saja, oke ya. Perempuan umur 15 sampai 49 tahun. Pas ya, cocok gitu ya. Tetapi kalau dengan general fertility rate ini semua seakan-akan perempuan itu di umur 15 sama dengan melahirkan sama dengan umur 49 kan gitu ya. Nah, itu masih agak kurang, masih ada kelemahannya. Ya, betul. Nah, jadi dari hasil long form ini kembali dikeluarkan angka ASFR, yaitu Age Specific Fertility Rate, angka kelahiran menurut kelompok umur. Jadi kalau tadi pembaginya adalah kalau yang GFR itu pembaginya penduduk perempuan umur 15 sampai 49. Kalau ASFR itu sudah dibagi. Jadi jumlah kelahiran yang dilahirkan oleh wanita per kelompok umur I dibagi jumlah penduduk perempuannya pada kelompok umur I itu. Oke. Misalnya untuk umur 15 sampai 19 tahun misalnya kita mau lihat nih angka ASFR perempuan umur 15 sampai 19 tahun. Nah, itu menghitungnya jumlah kelahiran bayi yang dilahirkan oleh wanita umur 15 sampai 19 tahun dibagi dengan penduduk perempuan umur 15 sampai 19 tahun kan gitu. Sudah ada kelebihannya di situ karena sudah melihat aspek fekunditasnya, kesuburannya karena per masing-masing kelompok umur itu kesuburannya wanita berbeda-beda ya, 15, 19, 20, 24 itu berbeda-beda. Jadi untuk ASFR sudah melihat sampai ke sana, dia sudah semakin bagus lagi untuk menghasilkan ASFR. Dan ini ya ASFR. Jadi kalau kita lihat polanya ASFR di kelompok umur 15, 19, 20 sampai 24 itu polanya seperti U terbalik. U terbalik ya, atau V terbalik ya. Bahwa ASFR umur 15 sampai 19 tahun ini tahun 2020 hasil LF itu ada 21. Jadi ada 21 kelahiran yang dilahirkan oleh wanita umur 15 sampai 19 tahun. Ada 21. Kemudian yang 20 sampai 24 tahun itu ada 107, ada 107. Kemudian sampai ke puncaknya itu umur 25 sampai 29 itu ada 159 kelahiran per 1.000 wanita kelompok umur itu. Jadi udah ada per masing-masing kelompok umurnya. Kemudian umur yang terakhir yaitu umur 45 sampai 49 tahun itu ada 3 yang melahirkan di sana. Itu. Jadi sudah mulai bagus ya untuk pola-pola ASFR ini. Jadi tadi puncaknya itu Kak di umur 25 sampai 29 ya. 25 sampai 29. Iya, ini masih sejalan dengan usia perkawinan pertama yang memang biasanya di usia segitu Kak ya. 25 sampai 29. Benar. Nah, jadi tadi maksudnya terbalik itu ada beberapa kelompok umur. Nah, puncaknya itu titik paling atasnya itu adalah di umur 25 sampai 29. Oke, dan tadi dia misalnya tadi yang 15 sampai 19 tahun itu ada 21 kelahiran itu per 1.000 penduduk begitu ya. Per 1.000 wanita. Per 1.000 wanita umur 15 sampai 19. Kan tadi Kakak sudah jelasin kan yang CBR ya, crude birth rate ya, sama yang ASFR, Age Specific Fertility Rate. Nah, kan ada itu Kak satu lagi tuh. Yang ini yang biasa sering dibicarain orang-orang terutama di bidang kependudukan terkait kelahiran. Ada TFR. Nah, coba itu Kakak jelaskan yang TFR-nya nih, hasil LFSP 2020. Bagaimana tuh Kak? Baik, kalau TFR itu kan singkatannya Total Fertility Rate ya. Memang angkanya paling sering digunakan untuk RPJMN itu juga menjadi target nih. Jadi ini sangat penting memang yang angka ini. Jadi tadi total fertility rate yaitu angka kelahiran total gitu ya. Jadi kalau kita
lihat sebenarnya artinya ini adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai usia reproduksinya 15 sampai 49 tahun itu. Rata-ratanya berapa sih anak yang dilahirkannya kan gitu ya. Ini memang sangat angka yang sangat dibutuhkan, banyak sekali yang membutuhkan angka TFR ini. Ya, jadi kalau melihat penghitungannya juga sebenarnya nggak terlalu sulit sebenarnya. Ini menghitungnya hanya 5 kali angka ASFR. ASFR tadi kan udah per kelompok umur ya. Terus dikalikan 5 itulah menjadi angka TFR. Kenapa dikalikan 5? Karena kelompok umur kita kan 5 tahun. Ada 5 kelompok. Itu jadi cara menghitungnya hanya 5 kali ASFR itu udah menjadi angka TFR kita, total fertility rate. Jadi kalau kita melihat dari hasil sensus di tahun 1971 angka TFR kita itu 7,2. Masih sangat tinggi ya tahun 71. Jadi rata-rata anak itu yang dilahirkan di Provinsi Sumatera Utara ini ada 7 anak. Tahun 1971. Kemudian semakin menurun di tahun 80 5,95, tahun 90 4,29 dan semakin menurun nih. Tahun 2000-nya 3,1, tahun 2010-nya 3,01. Di situ agak sedikit pengurangannya. Penurunan. Tapi di 2020 itu turun sangat banyak ya, yaitu TFR-nya 2,48 itu hasil dari long form sensus penduduk 2020. Sangat tinggi ya. Sangat rendah. Masih sudah rendah ya. Penurunannya memang terlalu tinggi, itu 2,48. Ya, artinya 2,48 ini ada sekitar 2 sampai rata-rata 2 atau 3 anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, selama usia reproduksinya. Tapi lebih banyaknya di 2. Di 2. Iya, oke begitu. Nah, kemudian kan Kak, ini sering gitu kita dengar juga yang terkait dengan TFR ini, targetnya atau pencapaiannya itu menuju replacement level gitu ya. Nah, sebenarnya arti dari replacement level ini apa itu Kak gitu? Jadi gini, TFR kita itu asumsi di tahun 2025 kalau kan yang mengasumsikan itu dari kependudukan dinas-dinas kependudukan juga KPN gitu ya. Itu TFR kita itu 2025 itu sekitar 2,1 targetnya ya. Targetnya 2,1 itu maksudnya itulah penduduk tumbuh seimbang. Penduduk tumbuh seimbang itu bahwa satu keluarga itu memiliki 2 orang anak. 2 orang anak, kenapa dia 2,1? 1-nya maksudnya kalau ada yang meninggal itu ada penggantinya kan gitu ya. Makanya nggak pas 2. Jadi kalau dibilang penduduk tumbuh seimbang itu dia TFR-nya 2,1. Kemudian menuju replacement level. Replacement level itu kan ada yang menggantikan, kan gitu ya. Jadi dia NRR atau net reproduction rate-nya itu adalah 1. Maksudnya adalah ada 1 anak perempuan dari 2 anak tadi, ada 1 anak perempuan yang nanti suatu saat dia akan menggantikan posisi sebagai seorang ibu. Itulah namanya replacement level. Dia akan menggantikan statusnya menjadi seorang ibu. Jadi harapannya penduduk tumbuh seimbang itu dengan TFR jumlahnya 2,1, NRR-nya adalah 1 gitu. Jadi tetap ada perempuannya gitu. Oke, jadi dengan angka Sumut yang sudah 2,48 ini sudah bisa dikatakan ya kalau Sumut juga sudah menuju ke replacement level seperti itu. Bisa, iya. Oke.